juga seperti dawuhnya Al-Imam Najmuddin dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang menerangkan tentang syariah. Syariah itu diumpamakan kayak perahunya. Adapun buah daripada syariah, an-natijatu syariah wa huwa tariqah. Tariqah itu diumpamakan lautannya. Kelihatannya memang mudah, gampang. Orang mau menaiki perahu, yang jadi nakodanya siapa? Apakah perahu itu akan berjalan sendiri? Tidak mungkin. Mungkin mesinnya bisa dijalankan atau layar bisa dijalankan. Tapi tanpa nakoda ataupun tanpa kapten kapal juga sama. Bisa nyasar, bisa ngantem karang, tidak tahu situasi, ini akan terjadi gelombang yang cukup besar atau tidak. Dan bagaimana keadaan penumpang yang ada di dalam safinah atau perahu itu sendiri, mampu atau tidak kalau gelombang itu besar. Ada yang pusing, juga bisa yang tidak kuat, muntah-muntah, dan sebagainya. Itu pasti insya Allah begitu. Nah, siapa beliau-beliau yang nakoda atau kapten kapalnya? Ya tidak lain. Di dalam syariah pun, ya ulama-ulama yang luar biasa yang ada di dalam safinah. Tidak begitu saja perahu itu akan jalan sendiri. Umpamanya tekanan angin ini berapa? Datang dari mana? Ini akan terjadi gelombang yang besar. Kalau kita yang awam sebagai penumpang, oke-oke saja. Yang penting kapalnya tidak bocor. Yang penting kapalnya bisa menyampaikan tujuan, insya Allah. Kalau syariat itu pasti. Bismillah. Namun kita ditantang. Belajar naik perahu apa? Seperti contohnya apa? As-sholah. Dan lain sebagainya. Setelah sholat tahu bagaimana caranya niat. Bisakah atau tidak sebelum sholat hati kita itu sudah hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah menerima sholat itu sebagai beban? Atau tidak? Karena di dalam sholat itu sendiri mencakup dari beberapa hal. Untuk pribadi, untuk hubungan sesama kita, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, semuanya ada di dalam khamsa al-awqat, 5 waktu itu dalam sholat. Maka kalau sabda Nabi, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah, ya tepat sekali. Pertama kali yang dihisab yaumil qiyamah adalah sholatnya. Oh, itu kata sabda Nabi tepat sekali. Karena apa? Di situ segalanya. Yang berhubung untuk pribadi, untuk umat. Coba satu contoh waktu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, raja semua alam, untuk manusia khususnya yang berakal. Lanjutkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Pengenalan diri. Dengan ikrar dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan. Ketika orang membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Haqqi.
itu milikku. Ketika kita sampai kepada Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Haqqi, itu milik saya. Tiada sekutu baginya. Ketika sampai Malik Yaumiddin, Haqqi, itu milikku. Sejauh mana kita mengetahui dalam tafsir suratul Fatihah ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin. Kalau kita mengingat itu mestinya takut. Sebab apa? Untuk menunjukkan kalimah Maliki Yaumiddin, kullu syai'in halikun illa wajhah. Bumi, langit, semua hancur semua. Malaikat pun ikut mati. Jangan dikira tidak. Semua mati. Lalu Allah Ta'ala berfirman apa, bersabda apa di tengah-tengah itu? Hai mana orang-orang yang mempertuhankan selain aku? Tidak satu pun yang bangun. Tidak satu pun yang nongol. Di situ kita melihat bahwa al-wahidul ahad, as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Selain Allah Ta'ala mawjudun ba'dal adami wal fana. Kita tahu nanti tauhid di situlah. Lalu kita apa yang kita persiapkan pada waktu kita akan menemui sejanjinya Allah Ta'ala yaumil qiyamah? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadap? Bekal apa yang harus kita persiapkan? Tidak terlepas hanya kuncinya husnul khotimah yang kita harapkan. Satu. Kedua, ampunannya. Yang ketiga, tidak terlepas sebagai tawasul kita mengharapkan syafaah bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu terusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalimahnya pakai jamak, bukan pakai kalimah mufrad. Asalnya nahnu. Kalau nahnu na'budu. Tapi kalau sendirian kalimah mufrad a'budu. Dibimbing oleh Allah Ta'ala menggunakan kalimah nahnu. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap lubuk mukmin harus mempunyai i'tiqad. Kepadamulah kami, siapapun kami, bukan pribadi saya saja. Dan kita-kita ini pernah mengajarkan kepada nahnu lil ahlil bait lil aulad wal abna wal banat. Kita mengajarkan kepada anak-anak generasi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita? Jauh daripada dunia kesyirikan-kesyirikan. Sudah sampai mana kita mengajarkan? Dan ketika kita menyebutkan wa iyyaka nasta'in, merasa tidak kalau kita ini golongan yang lemah? Sadar tidak ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil begini? Saya mampu, saya kuat. Begitu enggak kira-kiranya? Malu mestinya ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka, kita lemah, dhaif. Siapa yang paling bisa menolong? Hanyalah Engkau ya Allah. Seandainya dia penyakitan, siapalah yang bisa menyembuhkan? Hanyalah Engkau ya Allah. Adapun kita kena
Penyakit kita ridho, untuk menambah keridhoan pahala kita ikhtiar. Entah itu minum obat, tapi hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai kesyirikan di dalam minum obat atau datang ke dokter. Kalau saya tidak datang ke dokter si A, mana mungkin saya sembuh. Ini bahaya. Jadi maaf saja, kalau mau berbicara syirik, kuburan jadi sasaran saja, jangan. Oh, kalau kita tidak makan, mati. Apa yang menentukan mati hidup? Nasi. Atau yang menyembuhkan penyakit kita ini obat. Mana? Bukan Tuhan. Ikhtiar untuk menemukan, kita kenal kepada yang menyembuhkan. Itu obat-obatan. Ketika kita makan, sudah sampai tidak? Kenal kepada yang memberi kenyang. Atau hanya dapat kenyang. Itu satu contoh. Coba kalau kita makan, belajar kenal kepada yang memberikan kenyang. Siapa? Allah wahdahu la syarikalah. Bimbingan, tarbiyah dalam suratul Fatihah untuk kita semuanya. Sudah tahu masalah hal ini? Maka ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman apa? Itu milikmu. Itu hakmu. Kepedulian kita sejauh mana dalam mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Lafadznya juga pakai jamak. Bukan ihdini. Tapi menggunakan apa? Ihdina, maknanya aja tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah itu untuk pribadi? Peduli antar kita al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau tahu benar masalah ihdina siratal mustaqim, tidak ada antar muslim itu ribut saja. Tidak ada ikhtilaf, khilafiyah itu kecil. Tapi lebih akrab, lebih menjalin, saling menghargai di antara satu sama yang lain. Sebab setiap sholat kami sadar, saling mendoakan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan untuk akhirat saja. Tunjukkanlah kami. Mungkin yang dagangannya masih pasar sepi dan sebagainya, atau mengalami problema dalam hidup dan sebagainya. Ya Allah, tunjukkanlah kami, ekonomi kami, saudara-saudara muslim kami khususnya. Jalan yang beruntung, jangan sampai menempuh jalan kerugian dalam berekonomi. Ketika kita mendoakan, ingat dunia pertanian, juga semua petani-petani kita muslim khususnya. Umumnya pada bangsa ini. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam dunia pertanian. Sehingga dengan yang baik kita akan menjadi negara, bangsa yang mempertahankan ketahanan pangan. Bukan sekadar kita bicara tentang ketahanan pangan saja, tapi kita dilambari fondasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena negara kita itu luar biasa. Dengan Pancasilanya, dengan apa namanya? Sila pertama, ketuhanan yang maha. Loh, itu hebatnya di situ. Ikhtiar tetap. Ihdinas siratal mustaqim. Saudara kita yang di rumah sakit mungkin masih sakit. Atau dalam sakaratul maut, banyaknya doa-doa kita ini. Hingga mencapai martabat husnul khatimah. Karena doa, tunjukkanlah jalan yang lurus saudaraku yang masih sakit ya Allah. Semoga diampuni dan mendapatkan husnul. Sangat luas. Kalimah ihdina bukan untuk mendoakan umat Islam atau untuk bangsa Indonesia saja, tapi yang dari Haromen, Afrika, semua tercakup dalam kalimah ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada hebatnya. Itu diantaranya. Nah, kalau kita sudah mengetahui yang demikian, ya luar biasa.
Itu pun di dalam membaca suratul Fatihah tidak bisa kita akan menafsirkan dengan otak hasil kepala sendiri. Harus kita punya guru hingga tahu dan sebagainya. Wudhu pun sama, harus punya guru. Itulah diantaranya kalau kita as-safinatu kal syariatu kasafinah, bahwa syariah itu seperti perahu. Jadi ilmunya kita naik perahu sudah tahu. Apalagi kalau kita kembali at-tariqatu kal bahr. Thariqah itu bagaikan lautan. Mengapa bagaikan lautan? Yang mengantar kita kenal kepada Allah dengan melalui jalur thariqah. Baru kita tahu begitu luasnya kekuasaan Allah Subhanahu. Itu diantaranya. Nanti kita akan ketemu buahnya daripada thariqah adalah mutiara yang luar biasa, adalah hakikat. Apa maksudnya hakikat? Kita menemukan mutiara al-akhlaq wal adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami dalam suratul Fatihah dan kita memahami apa yang ada kandungan dalam suratul Fatihah, sangat luar biasa. Apalagi di dalam mesti kita berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholat, entah itu wajib, entah itu sunnah, berapa kali kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu di makam baginda Nabi itu dengan hadits yang cukup kuat. Dalam kitab Sa'adatul Darain ada satu malaikah yang selalu menerima selawatnya umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah, Sholata fulan bin fulan ya Rasulullah. Bapaknya di bawah. Itu hebatnya. Berapa kali setiap hari kita berhubungan dengan Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita semakin kenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin kenal kepada baginda Nabi SAW yang menuntun kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal benar, malu rasanya. Insya Allah dunia ini aman. Mau ramainya politik, mau ramainya apa terserah. Nanti 2024 umpamanya. Tapi karena kita takutnya kepada Allah, malu kepada Allah, malu sama Rasulullah SAW, kita tidak mudah menjadi bangsa atau menjadi umat yang terpengaruh oleh hoax dan sebagainya. Tidak mudah kita dipecah belah. Indonesia adalah tetap Indonesia, tidak ada Indonesia dua. Merah putih hanya satu, tidak ada merah putih. Itu. Maka dari itu, mari kita memperbanyak pendekatan-pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.